Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Firia Mumtazah dari Perbankan Syariah kelas C, semester 4, NIM 1814299. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS online di mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soalnya ada 4. Yang pertama, jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, jelaskan peran bank sentral atau BI yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Kemudian yang ketiga, diminta untuk memaparkan imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kemudian paparkan data kondisi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dilanda musibah COVID-19. Kemudian soal nomor 4, yaitu jelaskan menurut Anda bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi COVID-19. Kemudian bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi permasalahan ini. Jawaban soal yang pertama yaitu mengenai pengertian bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, pengertian lembaga keuangan syariah yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, pengertian lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Kemudian soal yang kedua, jawabannya yaitu peran BI atau bank sentral terhadap pemerintahan. Menurut saya yang pertama, terutama di bidang hubungan keuangan, yaitu BI membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat negara tersebut. Kemudian peran yang kedua yaitu BI juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kemudian jawaban soal nomor 3 mengenai imbas virus COVID-19 terhadap perekonomian yaitu terjadinya melemahnya nilai tukar rupiah hingga saat ini sudah hampir mendekati angka 17.000 per US dollar. Kemudian imbasnya terhadap perbankan yaitu banyak dilakukan relaksasi kredit yang sasaran utamanya atau yang lebih diutamakannya itu untuk masyarakat yang dinyatakan sebagai pasien COVID-19. Kemudian imbasnya juga dapat menurunkan kinerja dan kapasitas debitur yang meningkatkan resiko kredit macet. Kemudian data kondisi ekonomi khususnya di bidang perbankan yaitu mengalami pertumbuhan kredit bank kian menyusut. Per bulan Februari hanya 5,5% yang diakibatkan oleh perlambatan penyaluran kredit yang terjadi pada debitur korporasi maupun perorangan. Kemudian jawaban soal nomor 4, bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19. Yang pertama menurut saya, mengambil kesempatan ini untuk memberikan relaksasi kredit. Yang kedua, keuntungan yang selama ini atau margin yang selama ini telah didapat oleh bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, keuntungan tersebut mestinya bisa dibagi untuk membantu misalnya memberikan sembako terhadap
profesi-profesi yang tidak dapat berpenghasilan jika di rumah saja, seperti kepada ojek online. Kemudian bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi permasalahan COVID-19? Menurut saya yang pertama, mengawasi agar persaingan tetap sehat dan jangan sampai persaingan antar bank menjadi tidak sehat. Semisal seperti ini, ada bank yang memberikan marginnya 0%, sedangkan bank lain marginnya 5%. Nah, itu mengakibatkan persaingan jadi tidak sehat. Yang kemudian, pengawasan tersebut berfungsi sebagai membuat rate atau ketentuan margin agar tetap sehat. Kemudian peran yang kedua yaitu fungsi pengawasan membuat persaingan menjadi sehat. Kemudian apabila ada pinjaman, harus adanya agunan atau jaminan. Yang kemudian apabila nasabah tersebut tidak bisa membayarnya atau gagal bayar, jika tidak ada agunan, maka bank bisa bangkrut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.